Baik, kita akan lihat lagi bagaimana kesiapan nanti malam langsung bersama rekan saya Stefani Patricia dari lokasi debat di Hotel Sultan, Jakarta. Baik, Stefani sepertinya sudah siap untuk melaporkan bagaimana kesiapan nanti malam. Baik, sepertinya nanti malam akan seru perdebatan antara paslon 01 dan paslon 2. Oke, Stefani sudah siap untuk melaporkan? Silahkan. Sultan yang akan menjadi lokasi acara untuk debat kedua malam hari nanti. Dan dari sisi pengamanan sendiri juga pagi tadi sterilisasi sudah dilakukan oleh Pas Pampres, nanti sore juga akan kembali dilakukan dan nanti juga pukul 14 atau pukul 2 siang akan dilakukan gladi resik untuk memastikan debat malam nanti berjalan dengan lancar. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana persiapan untuk debat malam hari nanti, saat ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya. Di sini sudah ada Pak Wahyu Setiawan dari KPU RI, sudah ada Pak Yadi juga dari perwakilan TV penyelenggara dan juga ada salah satu panelis kita di sini ada Pak Sudarto Hadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung mungkin ke Pak Wahyu terlebih dahulu ya. Dari KPU ini mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak, apa sih yang menjadi perbedaan debat pertama dengan debat kedua ini selain tentunya hanya diikuti oleh Capres dan tidak oleh Cawapresnya? Iya, untuk debat kedua kita melakukan evaluasi atas pelaksanaan debat pertama sehingga kita merubah total konsepnya. Yang pertama, perubahan itu menyangkut format dan mekanisme debat. Yang kedua, menyangkut hal-hal teknis termasuk di dalamnya tata panggung. Jadi format dan mekanisme debat untuk debat kedua itu lebih memungkinkan capres itu tampil lebih rileks, tampil lebih original, sekaligus lebih eksploratif terhadap gagasan-gagasan besarnya. Ditambah lagi para panelis juga sudah menyiapkan beberapa soal dengan gaya baru yang lebih memungkinkan debat itu lebih eksploratif. Jadi terkait dengan format dan mekanisme ada perubahan. Kemudian terkait dengan tata panggung. Tata panggung pada debat pertama di belakang kandidat itu ada audien. Ini dirasakan mengganggu pemirsa di rumah, pemirsa warganet dalam menyaksikan debat. Sehingga untuk debat kedua di belakang kandidat itu tidak ada audien. Jadi audien selalu ada di depan sehingga lebih membuat nyaman pemirsa di rumah warganet untuk menyimak jalannya debat. Dan termasuk juga tidak ada kisi-kisi yang diberikan kepada masing-masing capres. Betul. Jadi kita pastikan kita mampu menjaga kerahasiaan. Para panelis adalah putra-putri terbaik bangsa ini yang juga ingin memberikan sumbangsihnya kepada kemajuan bangsa dan negara. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya pun selaku divisi yang membidangi debat ini pun kami tidak mengetahui isi materi soal itu. Nanti soal baru akan diketahui pada saat gladi bersih antara panelis, KPU dan moderator agar moderator memahami suasana kebatinan pembuatan soal yang dilakukan oleh panelis sehingga moderator dalam mengatur lalu lintas debat itu lebih memahami substansinya. Begitu. Saya ke Pak Yadi terlebih dahulu Pak. Untuk dari sisi TV penyelenggara nih persiapannya untuk hari ini bagaimana Pak? Sudah sejauh apa? Apakah sudah siap 100% semuanya? Dari sisi persiapan, tadi malam kami sebetulnya sudah melakukan gladi bersih juga melibatkan pimpinan KPU dan semuanya sih sudah berjalan oke. Artinya 100% ini sudah oke. Kemudian yang membedakan kita itu adalah pagelaran debat ini, debat kedua Capres ini kita lakukan bernuansa kebangsaan. Artinya betul-betul kita menonjolkan kebangsaan, kearifan yang ada di masyarakat Indonesia dan itu yang diminta oleh KPU dan juga panelis. Kami juga menyediakan berbagai banyak hal supaya debat ini berlangsung nyaman, kemudian transparan dan juga berdampak positif kepada masyarakat supaya dalam 17 April nanti itu memilih sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya beberapa perubahan mekanisme seperti tidak adanya penonton atau pendukung di atas panggung ini berpengaruh tidak Pak dengan TV penyelenggara? Tidak berpengaruh sebetulnya karena melihat tata panggungnya lebih oke, lebih bersih, kemudian juga lebih nyaman juga dilihat. Kemudian kami juga mempersiapkan segala macam bentuknya juga lebih oke dan dari berbagai sisi sih kelihatan secara on air mudah-mudahan akan lebih baik dan memiliki dampak positif juga. Dari sisi konten juga saya melihat secara karena belum dibuka kontennya itu, dari sisi konten juga kami melihat
yang diminta oleh KPU dan juga panelis itu sangat baik juga. Rundown juga udah kami susun rapi dan sudah disosialisasikan kepada KPU, panelis dan juga kedua paslon tim ses, dan mereka sudah oke dengan flow yang akan kita berikan tadi, termasuk dengan permintaan ada perbedaan dengan debat pertama, dan kami sudah simulasikan bahwa itu akan seharusnya akan lebih baik daripada debat pertama. Salah satu juga yang berbeda, saya sempat juga membaca nih ya, di debat kedua ini nantinya juga akan ada kamera yang mengikuti pasangan kedua capres ini dari tempat keberangkatan hingga ke lokasi debat ini. Benar begitu ya Pak Yadi ya? Ya benar begitu, mudah-mudahan berjalan lancar dan sejauh ini sih koordinasi kami tetap berlangsung, dan ini akan memberikan warna lain dan juga bagaimana kita bisa menyaksikan kedua pemimpin kita yang humble, kedua calon pemimpin kita yang humble dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat bisa juga melihat secara langsung bagaimana persiapan kedua capres kita ini nanti ya Pak Yadi. Ya. Baik, kita masuk mengenai materi debat ini, di mana salah satunya membahas mengenai lingkungan hidup. Saya ke Pak Sudarto, dari sisi lingkungan hidup ini apa sih nantinya yang diharapkan bisa digali kedua capres pada saat debat nanti? Ya, lingkungan hidup kan satu dari tema debat pada debat capres yang kedua ini. Tema besarnya adalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Jadi kalau dari segi persiapan, siang ini insya Allah kita sudah selesai. Kita sekarang menyisir pertanyaan yang sudah kita susun, sebagaimana disampaikan Pak Wahyu. Jam 12 ini dijadwalkan penyerahan, jam 14 ini dijadwalkan penyerahan pertanyaan yang sudah kami susun kepada moderator, disaksikan oleh KPU. Untuk isu lingkungan hidup ini kan salah satunya pendalamannya akan dilakukan di segmen ketiga ya, bersama dengan terkait dengan sumber daya alam. Masing-masing capres diberikan waktu 15 menit 30 detik. Ini waktu yang cukup tidak sih Pak untuk kemudian mendalami isu-isu lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini sebenarnya oleh masing-masing capres? Tugas kami itu kan sebagai panelis harus mampu merumuskan pertanyaan yang bisa mewakili concern dari warga masyarakat yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, sehingga kedua paslon itu mampu memetakan persoalan 4 tema itu, pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan, dan bagaimana mereka mengatasi persoalan-persoalan yang sekarang menjadi isu sentral. Dan bagi teman-teman panelis, ini sebuah fenomena yang menggembirakan. Artinya jauh setelah kita ditetapkan sebagai panelis oleh KPU, begitu banyak informasi yang disampaikan kepada kita tentang 4 hal itu. Ke KPU juga begitu, KPU diserahkan kepada kami menjadi pertimbangan untuk penyusunan pertanyaan. Ini sebuah fenomena yang bagus, artinya adalah debat ini menjadi milik kita semua. Kita berharap pertanyaan-pertanyaan itu bisa mewakili dan bisa kedua paslon bisa merespon tentang persoalan-persoalan energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Terima kasih Pak Sudarto, Pak Yadi, Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami. Iya, Lovi, Dovi, dan juga pemirsa, tentunya kita sangat menanti-nantikan digelarnya debat malam hari nanti yang akan dimulai pada pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini kembali kepada Anda di studio. Baik Stefani, sepertinya kesiapannya sudah 100% nih. Kejutan apa lagi yang nantinya akan dipersiapkan oleh KPU dan MNC untuk nanti malam, Stefani? Iya, Lovi, tentunya ini harus menunggu ya untuk nanti malam untuk bisa menyaksikan langsung jika ingin mengetahui ada kejutan apa sih yang akan dibuat atau yang akan muncul pada saat debat malam hari nanti. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, memang debat kedua ini cukup banyak perbedaan dari segi teknis dan juga format dibandingkan dengan debat pertama. Misalnya saja memang kalau kita lihat dari segmen-segmennya ini, dari di segmen 5 sendiri nanti KPU akan menyiapkan video berdurasi 30 hingga 60 detik di mana nanti
nantinya setelah video ini ditayangkan akan dimintai tanggapan dari masing-masing capres sehingga video ini menjadi bahan juga untuk debat pada malam hari nanti. Selain itu juga di segmen 4 juga di segmen 5 dan juga segmen 6 ini nantinya juga kedua capres juga diberikan waktu untuk saling melempar pertanyaan atau untuk saling tanya jawab tanpa batasan waktu atau tanpa dibatasi waktu, sehingga di sini memang moderator memegang peranan penting dalam juga mengatur tanya jawab antara kedua capres yang akan beradu gagasan pada malam hari nanti. Lovi. Baik, terima kasih Stefani Patricia melaporkan langsung dari Hotel Sultan Jakarta. Itu dia